Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima uqdika wal khatib lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat yang kita muliakan bersama-sama panjenenganipun Romo Kyai Haji Ahmad Najib Jamzali. Mugi-mugi beliau dengan sehat walafiat, umur panjang. Yang kita muliakan bersama panjenenganipun Kyai Haji Abdul Rahman Al-Kautsar. Ingkang kita muliakan panjenenganipun Akhinal Karim Gus Izul, panjenenganipun Akhinal Karim Gus Rizmi, Akhinal Karim Gus Izzat, para sahabat-sahabati dan juga segenap para zumiyin dan juga zumiyat ataupun virtualiyin wal virtualiyat dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan rahmat, hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat untuk kita semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting dalam majelis kita ini adalah tahlil dan doa yang baru saja telah disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kyai Haji Najib Jamzali. Sehingga selain dari itu semua, itu masih kalah penting dengan apa yang disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kyai Najib Jamzali. Sehingga seperti saya ini hanya sekedar partai tambahan saja. Apa yang saya sampaikan ini nanti juga hanya sekedar intermezzo saja. Mungkin nanti apa yang disampaikan oleh Gus Kautsar ini tentunya lebih bermakna, lebih berbobot bila dibandingkan dengan apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kalimat istighfar yang telah kita lantunkan bersama ini nanti betul-betul bisa membawakan satu kemanfaatan, kemaslahatan untuk kita. Tidak hanya kita, untuk keluarga kita, untuk segenap masyarakat yang ada di sekitar kita, pada umumnya untuk bangsa dan negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Dengan istighfar seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kita. Allah akan memberikan harta, Allah akan memberikan keturunan, dan Allah akan memberikan kebun-kebun, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan juga Allah akan memberikan sungai-sungai untuk kita seperti yang didawuhkan di dalam Al-Quran pada ayat-ayat yang baru saja
Dengan istighfar, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Maka dari itu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, aneh orang yang binasa padahal dia memiliki kalimat penyelamat. Ada satu sahabat beliau bertanya, apa yang engkau maksud dengan kalimat penyelamat tersebut, wahai Sayyidina Ali? Dijawab oleh Sayyidina Ali, kalimat penyelamat itu adalah kalimat istighfar. Maka dari itu, ketika kita diberikan cobaan, ketika kita tertimpa musibah, sudah menjadi satu keharusan kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali juga menyampaikan kepada kita bahwa irfa'u aswajal balaya bid-du'a. Marilah kita menghilangkan bala, menghilangkan musibah yang ada di sekitar kita dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dua-duanya baru saja kita lakukan dengan dipimpin oleh panjenenganipun Kyai Najib Zamzami. Semoga apa yang kita lakukan ini jadi amal soleh untuk kita dan tentunya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu kala Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, wahai Imam Al-Basri, mintalah kepada Allah agar aku ini diberikan air oleh Allah untuk kebun-kebunku, agar cocok tanamku ini bisa menjadi subur. Angkatlah tanganmu, wahai Imam Hasan Basri, mintalah kepada Allah. Atau berikanlah aku amalan. Apa jawab Hasan Al-Basri? Minta ampunlah engkau kepada Allah. Beristighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian orang tersebut beristighfar. Dan setelah itu Allah memberikan air, memberikan hujan pada daerah tersebut. Sehingga dia bisa menikmati kebun-kebun yang subur, tanaman-tanaman yang hijau. Setelah itu datang lagi dia kepada Imam Hasan Basri. Doakan ya Hasan Basri, mintalah kepada Allah agar aku ini diberi keturunan oleh Allah. Atau apa yang aku lakukan pada Imam Hasan Basri? Jawab Imam Hasan Basri, beristighfarlah, maka Allah akan memberikanmu keturunan. Maka orang tersebut beristighfar kepada Allah. Dan kemudian Allah memberikan keturunan untuk orang tersebut. 2 kali ditanya oleh santrinya, Imam Hasan Basri selalu menyebut dengan satu jawaban, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beristighfar pada malam hari ini adalah sebagai bentuk daripada sifat manusia yang sesungguhnya, yaitu sifat dhaif, yaitu sifat lemah. Bagaimana kita meminta kepada Allah ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ummati ummatum marhumah wa illama yadfa'ullahu anhum al-bala bi ikhlasihi wa du'aihi wa du'afaihi. Dawuhnya Rasulullah, umatku ini adalah umat yang marhumah, umat yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikasihani oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Dan Allah menghilangkan bala,
menghilangkan musibah dari umatku, kata Rasulullah, dengan 3 faktor. Faktor yang pertama adalah dengan sifat ikhlas mereka. Faktor yang kedua adalah dengan sifat doa mereka atau dengan doa mereka. Yang ketiga adalah dengan sifat dhaif atau sifat kerendahan hati mereka. Sifat kelemahan mereka. Yang ketiga adalah dengan sifat dhaif. Di mana ketika manusia itu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu wujud di mana orang tersebut merasa rendah dan merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka beristighfar, maka segala kebutuhan akan dicukupi oleh Allah. Lebih-lebih ketika dia berdoa, terus kemudian dia beristighfar, ketika dia mengangkat tangan, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan mengijabahi doa kita. Dahulu kala ada seorang penjaga masjid atau katakanlah takmir masjid. Di situ kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut tiada lain adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Pada waktu itu, beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal di tengah perjalanan membutuhkan tempat untuk berteduh dan beristirahat. Kemudian sampailah beliau pada masjid itu dan minta izin kepada takmir masjid kalau dirinya ingin beristirahat di masjid ini. Takmir masjid kemudian mengatakan, mohon maaf, tidak boleh untuk beristirahat di masjid ini. Tapi karena dirimu adalah seorang kafir, maka saya akan persiapkan rumahku untuk kamu singgahi. Kamu bisa beristirahat di rumah saya. Pada waktu itu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sudah menjadi orang yang sangat tersohor. Orang yang sangat terkenal. Katakanlah orang yang sangat-sangat viral pada waktu itu. Namanya dikenal oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, karena zaman dahulu tidaklah seperti zaman sekarang. Di mana namanya terkenal, tapi wajahnya tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengatakan dirinya adalah seorang Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka orang tersebut tidak mengenali wajah. Setelah itu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti langkah kaki takmir masjid untuk menuju ke rumahnya. Di situ beliau beristirahat. Ketika malam harinya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mendengarkan dan juga bahkan menyaksikan pemilik rumah tersebut beribadah kepada Allah, bertakarub dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal kemudian bertanya, "Wahai pemilik rumah, engkau selalu beristighfar kepada Allah. Engkau juga berdoa kepada Allah. Kenapa engkau melakukan ini semua?" Jawab pemilik rumah, "Aku lakukan itu semua karena memang itu sudah menjadi satu kewajiban seorang hamba. Ketika membutuhkan sesuatu, kita punya Allah, maka mintalah kepada Allah. Dan aku selalu beristighfar kepada Allah. Semua kebutuhanku dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tetap terus beristighfar sampai ada satu kebutuhan, satu hajat terpenuhi. Dan hajat itu sampai sekarang masih belum terpenuhi."
Apa kata Al-Imam Ahmad bin Hambal? Dia bertanya, wahai pemilik rumah, apa satu hajat yang sampai sekarang ini belum terpenuhi? Dijawab oleh pemilik rumah, satu hajat yang belum terpenuhi itu adalah aku ingin sekali ketemu dengan imam mazhabku, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, di mana aku sebagai seorang pengikutnya, aku adalah seorang fan-nya, ngefan banget dengan Ahmad bin Hambal, tapi aku belum pernah bertemu dengan orangnya. Imam Ahmad bin Hambal sangat kaget. Padahal yang baru saja disebut itu adalah namanya. Ini yakin, bukan satu hal yang tanpa skenario. Ini pasti ada satu skenario besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengatur ini semua. Dan orang tadi mengatakan bahwasanya dengan beristighfar, aku terus akan beristighfar sampai aku mendapatkan satu hajat yang sampai sekarang ini aku belum menemukan hajat itu, yaitu ketemu dengan Imam Ahmad. Malam hari itu dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Imam Ahmad bin Hambal. Istighfar yang kita lantunkan bersama-sama ini semoga menjadi satu sifat kita di mana kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebutuhan kita, keinginan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa kita dicapai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dengan doanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terus kemudian kita merasa bosan untuk berdoa. Ad-doa ulahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya orang mukmin. Jangan terus kemudian kita patah hati, tidak mau berdoa kepada Allah. Ingatlah, kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terbersih di dalam hati kita ini ada rasa suudzon kepada Allah. Harus tetap husnudzon kepada Allah. Ketika Allah memberikan kita masa yang saat ini, yaitu masa pandemi, tetap kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnudzon yang pertama adalah Allah memberikan ini semua karena Allah cinta kepada kita. Tidak ada satupun orang, zat yang memiliki sifat rahmah lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Arhamur Rahimin. Allah zat yang memiliki rasa kasih sayang kepada kita semuanya. Allah selalu menyayangi kita. Kita harus tetap husnudzon bahwasanya Allah menyayangi kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Percayalah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai seorang hamba, maka Allah pasti akan memberikan dia satu ujian. Kita diuji oleh Allah sampai di mana cinta kita kepada Allah. Layaknya orang yang sedang dalam keadaan jatuh cinta, di mana ada satu tempo, pasti ada satu perasaan yang menjadi satu pertanyaan. Sebenarnya sampai setinggi apa sih rasa cintamu kepada aku? Sebenarnya kamu itu benar-benar falling in love kepadaku atau tidak? Pasti akan muncul satu pertanyaan seperti itu. Sehingga pada satu tempo, ketika ada satu cobaan, ketika ada satu aral melintang yang melintangi
sifat kasmaran, perjalanan cinta kasih dua insan, di situ akan menjadi satu ujian. Ketika dalam perjalanan cinta kasihnya, dia masih berhusnudzon kepada kekasihnya, maka yakin orang yang dia cintai pasti akan mengacungkan jempol bahwa ternyata kekasihku ini tetap mencintaiku. Ternyata kekasihku ini sangat mencintaiku. Kenapa? Karena ketika ada satu aral melintang dalam perjalanan cinta kasih kita, dirimu masih tetap kepadaku. Artinya dirimu masih tetap cinta kepadaku. Layaknya dalam perjalanan kasih sayang dua manusia. Nah, sekarang ini Allah dalam posisi mencintai kita. Allah mencintai kita, ya. Dan sekarang kita ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan seperti ini. Masa pandemi. Dengan cobaan COVID-19. Maka tunjukkan rasa cintamu kepada Allah. Tunjukkan besarnya cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap istiqomah melakukan perintah-perintah Allah, dengan tetap bersabar dan juga berikhtiar. Barang siapa yang bersabar ketika tertimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rahmat. Dan barang siapa yang murka, marah, tidak terima akan ujian dari Allah, maka Allah akan memberikan kemurkaan kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan apa? Dengan selalu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksud daripada berdoa ini? Terkadang kita ini merasakan aku sudah berkali-kali berdoa minta kepada Allah. Tapi kenyataannya tetap seperti ini. Ingat bahwasanya Allah Maha mengijabahi doa kita. Semua doa-doa kita pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi ismun wala qati'u rahimin illa a'tahu Allahu biha salatan. Barang siapa dari seorang muslim yang berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam doanya itu tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur untuk memutus hubungan silaturahim, maka Allah akan memberikan kepadanya 3 perkara. Memberikan kepadanya 3 cara dalam hal ijabahnya doa. Yang pertama, imma ayyu ajjila lahu da'watahu. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala akan langsung memberikan dalam waktu dekat. Allah akan memberikan apa yang dia minta. Masya Allah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya. Ayyudzakhira lahu thawabaha. Kemudian yang ketiga, imma ayyakuffa anhu minas su'i bimisliha. Allah akan menjauhkan kejelekan yang serupa dan Allah akan memberikan dia keselamatan. Doa-doa kita pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inna Allah Ta'ala yujibu kulla du'a. Kejelekan yang semisal dari apa yang kita dapatkan. Kemudian Allah juga akan mengijabahi doa kita. Kalau tidak di dunia, Allah akan mengijabahi doa kita di akhirat. Jadi doa kita pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam ayat ini pernah suatu ketika seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi asbabun nuzul daripada surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bagaimana orang Yahudi itu bertanya, wahai Muhammad, ketika engkau mengatakan bahwa Allah mendengar doa kita, tapi dari satu sisi engkau meyakini bahwasanya antara kita dengan langit itu jaraknya adalah 500 tahun. Demikian juga dari satu langit ke langit itu jaraknya juga sama, 500 tahun. Sampai pada langit ketujuh. Setiap satu langit pada langit yang satunya jaraknya itu adalah 500 tahun. Maka bagaimana Allah itu dekat dengan kita? Seperti yang dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kemudian menjadi jawaban. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika dia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang masalah doa, apakah Allah akan mendengar padahal jaraknya jauh, seperti yang disampaikan tadi oleh orang-orang Yahudi, ya. Maka di situ ditegaskan bahwasanya fa'inni qarib, fa'inni qarib. Sesungguhnya aku ini adalah zat yang dekat dengan hamba-hambaku. Jadi yakinlah doa kita ini pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita diijabahi oleh Allah, dan kemudian bala ini pun juga dihilangkan dari kita. Itu juga dengan yang pertama tadi dari hadisnya Rasulullah, yaitu diikhlasihim, diikhlasi ummati Nabiyyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sifat ikhlas kita, insya Allah bala akan dihilangkan dari kita. Kita mengangkat tangan, minta kepada Allah tentunya dengan hati yang ikhlas. Suatu ketika Umar Ibn Khattab, seorang khalifah yang ditakuti, jangan pun manusia, setan pun takut dengan Umar Ibn Khattab. Seorang khalifah Umar Ibn Khattab suatu ketika melihat ada seorang laki-laki muda. Dari kejauhan dia tampak menyembunyikan botol di balik jubahnya. Kemudian didatangilah orang tersebut oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Hati orang yang didatangi oleh Umar Ibn Khattab ini berdetak kencang. Ada rasa takut yang luar biasa. Di dalam hatinya berkata, ini adalah Umar Ibn Khattab. Kalau seandainya dia tahu bahwa yang aku sembunyikan di balik jubahku ini adalah minuman keras, pasti aku akan dihad
pasti aku akan dihukum lisyurbil khamri, karena aku meminum minuman keras. Juga dia merasa takut. Dan dalam rasa takut itu, di dalam hatinya kemudian muncul satu keikhlasan yang luar biasa. Ya Allah, mulai saat ini aku berhenti minum minuman keras. Ya Allah, mulai saat ini aku akan kembali kepadamu. Ya Allah, aku hentikan ini yang namanya mabuk-mabukan. Sayyidina Umar kemudian bertanya kepada istana tersebut, wahai anak muda, apa yang ada di balik jubahmu itu? Aku lihat dari jauh kau menyembunyikan botol dalam jubah. Apa yang engkau sembunyikan? Apa jawab pemuda tersebut? Di dalam hatinya dia mengatakan, kalau aku bilang ini adalah botol minuman keras, maka pasti akan ada pertanyaan, apakah kau minum minuman keras? Kemudian kalau aku berbohong, maka aku akan selamat. Dan dia milih jalan selamat, yaitu apa? Bohong. Sudah, saya bohong saja. Ya Allah, aku akan selesai dari minum minuman keras ini. Ya Allah, berilah aku keselamatan, berilah aku pertolongan. Subhanallah. Ketika dia ditanya oleh Umar ibn Khattab, dia mengatakan, apa yang ada di balik jubahku ini, wahai khalifah, adalah botol cuka, bukan minuman keras. Sayyidina Umar masih lanjut bertanya, betulkah itu botol cuka? Boleh aku lihat? Boleh coba aku cium apakah itu betul cuka atau minuman keras? Diberikanlah itu botol kepada Umar ibn Khattab, kemudian botol tersebut dicium oleh Umar ibn Khattab, dan seketika itu apa yang dicium oleh Umar ibn Khattab adalah aroma cuka. Subhanallah. Allahu yaf'alu ma yasha. Allah bisa merubah apa saja dan kapan saja. Ini menjadi satu hikmah untuk kita. Bahwasanya dengan hati yang ikhlas, kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Insya Allah semua doa kita pasti dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta pandemi ini segera berakhir ya Rabb. Kita minta kepada Allah, COVID-19 ini ya Allah, angkat dari muka bumi ini, buang jauh-jauh ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami keselamatan, keluarga kami ya Allah, berikanlah ma'unah, berikanlah rahmah kepada kami ya Allah, berikanlah kesehatan untuk keluarga kami, keselamatan untuk keluarga kami, kesehatan, keselamatan untuk teman-teman kami. Berikanlah kesembuhan untuk saudara-saudara kami. Berikanlah kesembuhan untuk teman-teman kami. Ya Allah. Hada du'a'una. Istajib lana du'a'ana ya Rabb. Kama istajabta du'a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Sekedar para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus para kiai Najib Zamzami, sedherek kawula Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, sedaya rencang-rencang Ansor Kabupaten maupun Kota Kediri, lan sedaya mawon ingkang ndherekaken tahlil virtual wonten dalu punika. Mugi-mugi sedaya ingkang
panjenengan waos estu makbulah indallah subhanahu wa ta'ala, estu masmu'ah indallah, lan sedaya pengawasan ingkang kita mirengaken sareng-sareng estu dados ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah. Menika rangkane doa bersama dalam rangka nyuwun dhateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Supados pangapunten lan kawelasanipun dipun turunaken dhateng kita sedaya, khususipun dhateng rencang-rencang kita ingkang sampun rumiyin, pada teman-teman kita yang sudah mendahului. Sebetulnya ini adalah sebuah pembenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummati ummatun marhumah, mutabun alaiha, tadkhulu quburha bidunubiha, wa tahruju minha la dunuba laha. Ummati ummatun marhumah. Nabi umat itu umat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutabun alaiha. Potensinya sangat besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu quburha bidunubiha. Kita semua ini ketika masuk kuburan, ketika kita masuk liang lahat, sangu kita, modal kita hanya tumpukan-tumpukan dosa, bahkan gudang-gudang dosa dan kesalahan. Tapi wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha. Ketika kita nanti dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sudah tidak ada dosa, bersih kalis. Yumahhasu 'alaiha biistighfaril mu'minina laha. Yumahhasu 'alaiha biistighfaril mu'minina laha. Semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala bacaan-bacaan istighfar yang dilantunkan oleh saudara-saudara kita. Benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwis. Orang itu kalau sudah masuk makam persis orang yang tenggelam, kal gharik al mutaghawwis, yang selalu minta pertolongan, tolong, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Yantadiru fihi da'watan talhaqu min abin au ummin au waladin au sadiqin siqat. Ada beberapa riwayat min abin au ummin au waladin au akhin au sadiqin siqat. Terus kita ini menanti transferan kiriman-kiriman doa dari orang tua kita, ibu kita, ayah kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau bukan dari beberapa teman-teman kita sangat mencintai kita. Fa idza lahiqat kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ketika doa itu sampaikan, maka itu jauh lebih membahagiakan bagi teman-teman kita yang sudah mendahului daripada dunia seisi.
Wa inna Allah la yudkhilu ala ahli kubur min ad-du'a min ahli al-ardi amsal al-jibal. Doa-doa yang kita kirimkan, lantunan-lantunan zikir yang kita kirimkan, kita hadiahkan untuk beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Itu ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong laksana gunung. Wa inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfar lahum. Dan memang hadiah yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, ia adalah memintakan maaf kehadirat Allah akan semua kesalahannya. Semoga semua teman-teman kita yang sudah mendahului kita, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya semoga benar-benar mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan pengawasan yang dibawa oleh Mas Reza. Mungkin karena banyaknya dosa yang kita lakukan, sampai kita harus ngaji modelnya kayak begini. Padahal setahu kita, semakin dekat kita dengan guru-guru kita, semakin erat hubungan kita dengan guru-guru kita, semakin berkah pengajian kita. Hari ini terpaksa kita harus melakukan pengajian secara virtual. Semoga benar-benar tidak mengurangi rasa hikmah di dalamnya. Dan semoga barokah doa-doa yang panjenengan semua lantunkan. Istighfar. Dan bacaan-bacaan yang lain, sholawat. Benar-benar punya kemampuan untuk menurunkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pokoknya musim gila ini. Musim-musim yang kurang menarik. Jangan sekali-kali kita ini jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara membaca salawat kepada beliau. Dalam redaksinya beliau mengatakan, "Inna min a'dhamil asya' ad-dafi'ah lit-ta'uni wa ghairihi minal balaya al-'idham kasratus shalah 'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Termasuk obat yang paling istimewa, termasuk masker yang paling ampuh ketika ta'un datang. Dan musibah-musibah yang lain datang adalah memperbanyak membaca sholawat kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh cucu beliau sendiri, Sayyid Ja'far As-Shadiq mengatakan, musibah itu bisa mengenai siapa saja. Santri, kak santri. Artinya mukmin wa ghairahu. Buh duwe kartu tanda ansor wa kabeh iso kan. Semuanya bisa kan. Kecuali orang-orang yang benar-benar setiap tarikan nafasnya merupakan zikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ikut mengamini tadi apa yang disampaikan oleh Mas Reza. Moga-moga pandemi ini benar-benar segera berakhir. Semoga kita bisa segera melalui situasi berat ini. Di mana-mana saya selalu mengatakan, sebetulnya
Pandemi ini memang berat. Pandemi ini memang masalah yang luar biasa. Betul. Tapi yang jauh lebih menjadi masalah dan menjadi muskilat kita semua adalah ternyata di situasi ini para guru-guru kita, para masyayikh kita, para ulama kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak sedikit, banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan bulan lalu beberapa media merilis bahwasannya yang paling banyak menjadi korban setelah tenaga kesehatan adalah guru-guru ngaji, tokoh-tokoh agama. Maka kepada teman-teman Ansor, saya minta dengan sangat untuk ikut menjaga para guru kita, para masyayikh kita. Kenapa tadi saya katakan bahwasannya kehilangan masyayikh jauh lebih berdampak daripada pandemi ini sendiri. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, la ya'ti 'alaikum zaman illa wa huwa asyarru mimma kana qablah. Tidak mungkin sebuah generasi itu disusul dengan generasi yang lebih baik. Katakan tidak mungkin tahun 2030 itu suasananya lebih menarik daripada tahun 2010 misalnya, apalagi di tahun-tahun sebelumnya. Tidak mungkin. Walaupun beliau mengatakan amala u'ayyinu anna amiran khairan min amir wala aman khairan min am. Beliau mengatakan, ingat ya, saya nggak ngomong bahwasannya presiden ini misalnya, raja ini, bupati ini, gubernur ini lebih bagus, lebih baik, lebih bijaksana daripada presiden ini. Tidak mungkin ada istilah dari para ulama, hashtag jenak zaman kuto misalnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan tidak ada ceritanya tahun 2000 sekian lebih baik daripada tahun 2000 sekian. Atau tahun 90 sekian lebih baik. Tidak, saya tidak ngomong begitu. Bukan itu masalahnya. Walakin ulama hukum wa fuqaha hukum yadhabun. Permasalahan yang akan menjadi muskilat kita bersama adalah kita kehilangan para ulama, para fuqaha. Kita kehilangan orang alim, kita kehilangan sandaran, kita kehilangan landasan berpikir, landasan berjuang. Kita kehilangan uswah, kita kehilangan penggerak. Dalam situasi seperti itu, fayaji'u qaumun yuftuna fil umur bi ra'yihim. Tampillah kiai-kiai, atau kalau boleh disebut ya tampilannya kiai, casingnya kiai, bentuknya ya kayak kiai. Tapi yuftuna bi ra'yihim, yuftuna bi ra'yihim. Orang-orang yang hanya casingnya saja ulama. Tapi apa yang dia fatwakan ya hanya sesuai dengan logikanya, pola pikirnya, apa yang menjadi unek-unek di hatinya. Dan fatwa semacam itu dampaknya adalah fayaslimun al-islam wa yahdimuna. Apa yang terlontar dari mulutnya hanya berpotensi melemahkan, menghilangkan haibah dan kewibawaan Islam, membuat kita ini tidak mendapat respek yang cukup dari pihak-pihak lain. Makanya sekali lagi saya minta, monggo para masyayikh kita, para guru kita, ayo dicoba, ayo dicoba, ditungakno, ditangisno nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi guru-guru kita sedaya dipun paringi panjang yuswa, diparingi sehat wal afiat. Terus seperti itu. Saya juga ikut mendoakan. Mugi-mugi sedaya bolo-bolo. Ansor khususnya sedaya
masyarakat Indonesia pada umumnya. Semoga benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan yang sedang sakit, diberi ketabahan yang sedang terkena musibah, dan Amin. selalu dijaga kesehatannya yang pada sehat. Makanya saman kabeh yo kudu sehat. Saman kabeh kudu sehat. Ben tetep iso ngaji ngene sampe loro kan gak iso ngaji, Pak. Mana coba ngawaki sampean kabeh iku gak delok cek nom-nom, cek semangat-semangat, cek api-api, cek menarik-menarik. Joko, ojo nggak ngawaki, ojo gapah, ojo ngenteng dengan situasi. Jangan kemudian melontarkan sikap-sikap atau ungkapan-ungkapan yang kurang menarik. Pokok bangun pribadi panjenengan sebagai pribadi yang menarik, yang layak untuk kemudian menjadi sandaran umat. Saya setuju. Karena di tangan panjenengan yang muda-muda inilah, ya koyo kula barang sakjane nggih jek menawa. Kula kali Mas Reza niku nggih adoh umure, sepuh Mas Reza. Yo kadoh den kadoh tapi yo sik sepuh Mas Reza. Sepuh sembarang kali, sepuh itu kan tidak bisa kemudian layu qasul aqlu bil umri. Orang itu tidak bisa dilihat sepuh tidaknya itu dari sisi umur pada dasarnya, kalau dari sisi kitab, kalau dari sisi keilmuan. Layu qasul aqlu bil umri. Kam min kabirin idza takallama dhahika lahu sirar wa kam min shahirin idza takallama ansata lahu hibah. Sepuh tidak itu ya tergantung kualitasnya. Dan Mas Reza itu sebagaimana kita tahu. Ya kalau yang bicara di sini itu hanya saya dan Mas Reza misalnya, ya Mas Reza lebih sepuh dari banyak sisi. Kalau saja nih nggih mboten niat ngaji. Wong isine kan donga, dongane pun beres, tahlilane ade yo beres, barangkali iki pun beres. Ngaji Mas Reza nggih pun ngaji, nggih pun bar. Sakjane kan pun bar kabeh, sampeyan yo karek wassalam ngono to. Terus ngono terpaksa harus menunggu kami. Mergo daripada aku omong gak ono sing ngomongane, akhirnya sampean kabeh do ngomongane. Makane santai mawon, tenang mawon, wong awake dhewe iki yo bolo yo kanca yo biasa ae. Paling penting iki kuwi. Muga-muga kuwabe bolo-bolo nom-noman Nahdlatul Ulama, generasi muda Nahdlatul Ulama, teman-teman Ansor semua benar-benar memiliki fikrah, memiliki harokah, bahkan memiliki qalbiyah yang tidak terlalu jauh daripada para masyayikh. Muga-muga kula sampeyan kabeh termasuk santri-santri sing ora nemen-nemen adohe apik apa yang dilakukan oleh para guru kita, oleh para masyayikh kita. Wis paling penting itu. Bagaimana langkah-langkah kita ini benar-benar merupakan langkah-langkah yang kalau kita sodorkan kepada guru-guru kita, besok kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk dipamerno. Kita ngekiranya begini. Misalnya kayak Mas Rismi, atau misalnya Mas Izul, misalnya, sebagai pimpinan Ansor Kabupaten dan Kota, setiap mau melangkah itu punya gambaran begini. Kira-kira langkah saya ini, program saya ini, ikhtiar saya ini, kalau misalnya ini saya lakukan di depan para muassis hadhil jamiyah al-mubarakah, al-mahdiyah, kira-kira beliau ini marem apa enggak? Kira-kira beliau ini bangga apa tidak? Memiliki putra-putra, memiliki santri-santri, pengikut-pengikut muhibbin kayak saya ini. Makanya saya berdoa, mungkin pulau panjenengan kabeh, khususnya bolo-bolo pimpinan Ansor, moga-moga langkah dan pikirannya, hatinya, niatnya itu tidak terlalu jauh dari guru kita. Masya Allah. Wong ngaji kok modelnya kayak ngeten iki. Kula mboten gambar tes bakal ono ngaji cap ngene iki gak gambar Pak. Tenang. Cek ngaji cap opo nih. Kula kan mriki dhewe, Pak. Ngadepe opo iki? Ipet. Ngedep ipet. Gua acor dhewe. Jan koyo wong edan lho. Jan wong kentir.
Oh, terus pokoknya Indonesia dan sehat. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari ini bahkan banyak sekali update-update status. Indonesia, ayo segera sehat. Bulan depan kamu ulang tahun. Wah. Amin. 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 Bukan faktor apa-apa. Amin. Insya Allah kita ini dulu kalau punya Amin. masalah kita ini kalau kita ini misalnya sing diparingi rezeki misalnya ya, sing diparingi rezeki rodok luwe awake dhewe iso sowan misalnya ning makam Mbah Kanjeng Nabi iso sowan ning Baitillahil Haram ora pate cukup iso sowan Wali Songo ziarah. Amin ya Allah. Misalnya diparingi rezeki sing sedengan iso sowan-sowan para masyayikh. Nyuwun barokah, nyuwun donga, nyuwun pangestu. Semuanya hari ini tidak boleh. Bahkan kita diharuskan sangat menjauh daripada para masyayikh, bukan dalam hal apa, bukan dalam masalah apa, tapi ya hanya karena untuk menjaga beliau-beliau itu. Kayak awake dhewe saiki arep nangis nang ndi? Toh segitunya kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk dia tidak. Nopo istilahnya, bukan membuat beliau-beliau ini gerah, tidak membuat beliau-beliau ini terpapar misalnya, pada prakteknya, kenyataannya guru-guru yang harus kena dan pada akhirnya diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak satu dua, hampir setiap hari ada saja guru-guru kita yang harus sowan kehadirat Allah. Lagi pancen guru-gurune awake dhewe wong apik, Pak. Gurune awake dhewe wong apik, aku nang ndi wis omong. Ya habus salihun al awal fal awal wa tabqa khusalatun ka khusalatis sa. Ya habus salihun al awal fal awal. Orang-orang yang salih itu satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai-kiai diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana aku bolak-balik ngomong bolo-bolo. Sen biasa dolan rene kak omong. Awakmu iku apik ya, tapi ojo kapiken aku. Sedengane apik. Ben awet aku. Mergo nek awakmu terlalu apik iku biasanya gak pate awet. Kayak bom-bom ini awet. Awet mergo kadang apik, kadang ora kayak malah sering kapike yo mesti malah awet. Malah awet pengen apa tak tertarik ke susu jibo. Ya qalikun al awal fal awal. Wa tabqa khusalatun ka khusalatis. Ya memang seperti itu, situasinya seperti itu. Makanya monggo estu sami nangis setengah sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita mungkin jadi saestu kalian Allah. Untuk kemudian nunggoni awake dhewe, tidak hanya kita, tapi juga nunggoni anak-anak kita. Mau kita pasrahkan ke siapa? Anak-anak kita. Sampeyan saiki sangat mencintai ulama, sangat mencintai para masyayikh, sangat mencintai negara ini karena didikan dan tarbiyah para masyayikh. Tapi apa kemudian panjenengan yakin akan mampu mendidik, mentarbiyah anak-anak panjenengan untuk melakukan tindakan yang sama, untuk memiliki fikih yang sama dengan panjenengan? Kalau panjenengan tidak memiliki guru-guru yang benar-benar mutabah. Makanya Kak Jaluk, kayak Mas Rizmi misalnya, kayak Mas Uzul, bolo-bolo ini wabe. Teruslah diajak untuk kemudian sesekali meningkatkan kualitasnya secara keilmuan. Meningkatkan kualitas keilmuan mereka. Panjenengan ajak untuk kemudian berkomunikasi. Joko saat ini kan berkomunikasi. Kalau dulu ya sowan. Kalau besok setelah pandemi muga-muga segera berakhir, saman ajak ke sowan-sowan ke kiai-kiai yang benar-benar mutabah. Kiai-kiai yang tenang untuk kemudian paring dawuh, paring arahan, bahkan paring duko untuk mengingatkan langkah-langkah kita semua. Untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi penting saestu. Ojo sampai awake dhewe sesuk ngaji nang wong sing tampilane koyo kiai, casing-e koyo kiai, ternyata yo amsyong, jangan. Wong Mbah Hasim sudah runtut sekali menjelaskan.
Diarani kiai sing piye. Lah makanya aja sampai ono santri ini Mbah Hasim baju gak buka kita Mbah Hasim. Orang paham sampai kersane Mbah Hasim. Jangan sampai kemudian kita semua mencintai Jamiah ini hanya bermodalkan cinta. Tapi harus memiliki banyak modal untuk kemudian meyakini bahwasannya ini adalah sebuah perahu yang besar, yang benar, yang layak untuk kemudian disowankan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Harus menjadi sebuah akidah semacam itu, menjadi sebuah iktikad semacam itu. Sekali lagi mungkin bolo-bolo sing sampun rumiyin saking bolo-bolo ansor ini estu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, khidmahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengabdiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saestu. Dari ndongane saestu. Tapi kalau lihat dulu hadis-hadis yang tadi saya baca. Apalagi apa yang disampaikan oleh Ahmad Ibnu Hanbal ketika mensikapi dawuh Mbah Kanjeng Nabi. Al-qabru imma raudhatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufarin niran. Makam, kuburan itu, kuburan. Itu ada kalanya berupa pertamanan-pertamanan surgawi. Tapi juga ada potensi makam itu merupakan miniatur neraka. Dawi Imam Ahmad bin Hanbal, kuburul ibad min ahli sunnah wal jamaah, raudhatun min riyadil jinan. Jadi saya pikir, insya Allah buat-buatan muskilat untuk teman-teman yang selama hidupnya mereka dedikasikan untuk berkhidmah kepada hadil jamiah yang ditaksis oleh para ulama sebenar-benar memiliki qurbah wal wilayah indallah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niku bingung. Wangger ndelok HP, buka status WA-ne bolo-bolo, enek ucapan belo sumpah. Ya Allah, ya Allah. Ini permasalahannya apa permasalahannya? Permasalahannya dosa kita ini banyak dan memang kita ini sebagai orang yang beriman memang sangat mudah untuk kemudian melakukan sebuah kesalahan, tapi kita kadang lupa. Seharusnya semua kesalahan kita itu kita susul dengan taubah wal istighfar. Nah, seringkali kita ini telaten melakukan maksiat, melakukan kesalahan, tapi kemudian kita lambat untuk kemudian meminta maaf ke hadirat Allah. Padahal aslinya awake dhewe salah, jalur sepuro, salah mana itu aslinya pangeran ya padang-padang lho tatanan Romo Kiai Ihsan Jambes. Niku kagungan kitab namine apa namanya? Sirajul Talibin. Namanya kitab Sirajul Talibin. Di situ beliau mengatakan bahwasannya innal mu'min itu khuliqa mufattanan tawwaban nasiyat. Idza dzukira zakar. Orang itu kalau punya watak keimanan, katakan wong nek santri tenan, iku pancen gawan bayimu. Itu mudah salah, mudah melakukan sebuah kesalahan. Tapi secara naluri dia juga akan mudah tobat. Walaupun setelah itu nasihat. Walaupun setelah itu dia lupa lagi. Salah mana, keliru mana, dosa mana, maksiat mana. Tapi terus seperti itu. Yang menjadi ciri khas santri adalah idza dzukira zakar. Ketika diingatkan, dia siap untuk menerima peringatan. Nah, permasalahannya seringkali kita ketika diingatkan kita tidak menanggapinya dengan baik. Bahkan ini isyarat dan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kayak begini ini, seringkali kita ini acuh tak acuh, tutup mata, tutup telinga, bahkan tutup hati, melihat situasi. Jadi jangan sampai kemudian ada teman-teman kita, teman-teman nahdien, apalagi teman-teman Ansor, sing terengginas, kemudian punya watak semacam itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kamat takhadda dzamba wal auda ilaihi hirfatan
tattakhidit taubata wal auda ilaiha hirfatan. Sebagaimana kamu istiqomah melakukan maksiat, kamu harusnya juga istiqomah melakukan taubat. Wala takun fit taubah ajaza minka fit dzambi. Dan jangan sampai tobat kita itu kalah militan dengan militansi kita ketika kita melakukan maksiat. Nggih, darmo ikhtiar sapa kawalasane Allah Subhanahu wa taala iso mudhunan awake dhewe. Masya Allah, Masya Allah. Terakhir, muga-muga berkah acara doa bersama virtual ini. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala terus membangun kekompakan di antara kita semua. Membangun persaudaraan di antara kita semua. Menghilangkan segala hal-hal yang kurang. Menarik di antara kita. Menghapus semua hal-hal yang kurang. Layak dilakukan oleh santri kayak kita. Mugi-mugi doa bersama kita benar-benar barokah, benar-benar makbulah, benar-benar maqbiyah indallah Subhanahu wa taala. Kula nyenakake pangapunten dhateng sedaya mawon, kula kinten namung niku saged kula aturaken sepindah malih mugi-mugi donga punika doa bersama ini estu-estu dados hadiah sing benar-benar maremne dhateng kanca-kanca kita sing sampun lumiyi. Lan muga-muga kabeh bolo-bolo sing melu ngaji niki, siapapun dimanapun, muga-muga kabeh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Pun kula kinten cekap ngapunten sanget. Wa'alaikum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun aturaken tunging nembah nuwun. Masya Allah, setelah mendengar dan menyimak jauh-jauh dari beliau berdua, adem rasanya di hati kita. Ada beberapa jauh-jauh beliau yang langsung meresap dalam hati, terutama di dalam hati saya. Salah satunya tadi yang saya petik adalah kita menjadi semangat lagi bahwasanya kita adalah ummatun marhumah. Kita adalah umat yang disayang oleh Allah. Oleh karena itu, kita sebaiknya senantiasa husnudzon kepada Allah. Sehingga nanti kemudian dalam fikrah kita, dalam harokah kita, maupun dalam keilmuan kita, senantiasa ada ta'aluk kepada masyayikh. Sehingga kita bisa senantiasa berkhidmah dalam Nahdlatul Ulama pada khususnya. Walaupun dalam situasi seperti ini kita tetap bisa mengaji dengan segala keterbatasan yang ada. Dan saya tadi juga tergelitik, saya tertarik dengan salah satu dawuh dari Gus Kausar yang sempat dawuh tentang Gus Reza. Beliau tawadhu'nya mengakui Gus Reza lebih sepuh. Dan ini memang salah satu ciri khas pengajian NU. Dan mungkin dari Gus Reza kerso untuk paring dawuh atau menanggapi dari dawuh Gus Kausar tadi yang sempat beliau dawuh tentang Gus Reza lebih sepuh. Nun sewu, dumateng Gus Reza mungkin kerso untuk menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran nggih? Iya, Gus. Wah, ini gawat ini. Terus suwun atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami, matur suwun kepada Gus Kausar. Walaupun toh tadi beliau menyebutkan kalau saya ini lebih sepuh dari beliau, tapi sebenarnya ada satu pertanyaan dari saya, apakah sepuh ini betul-betul yang dimaksud sepuh itu adalah sepuh yang betul-betul syekh katakanlah, tapi saya yakin saya ini sepuh tapi yang bukan syekh, tapi sepuh hanya sekedar sesepane sepuh gitu saja. Jadi yang real sepuh syekh
min haisul ilmi ataupun asyekh min haisul umri. Bukan seperti itu. Hanya sepuh yang hanya bisa menyesap sampai melepuh, itu sebenarnya adalah sifat rapuh saya. Yang sepuh min haisul ilmi itu sebenarnya adalah ya Gus Kausar itu sendiri. Batin. Terus. Ya. Kalau Kak paling cerita lagi. Kali beliau langsung saya itu meluluhkan hati seseorang. Bertemu dengan Gus Reza itu ketika haji tahun 2002. Saya benar-benar paham dengan Gus Reza itu tahun 2002. Ketika beliau mendirikan ramanipun Simbah Yai Imam Mahrus Lirboyo. Ketika wukuf di Mina, saya sangat berterima kasih sekali dengan Gus Reza karena saya nggak tahu itu kitabnya siapa, karena Romo Yai Imam itu membawa banyak kitab itu di maktab, di tempat makan maktab, bukan kok di maktabnya, tapi di ruang makan maktab. Gus Reza seingat saya haji tidak dari Indonesia, ma'had beliau dari Yaman seingat saya. Kalau saya nggak keliru. Beliau yang pada di acu kami di tahun membaca kitab Al-Mughni fil Hajj wal Umrah. Al-Mughni fil Hajj wal Umrah. Jadi saya secara pribadi berhutang budi kepada Gus Reza karena menunjukkan kitab itu. Entah itu kitabnya Gus Reza sendiri atau kitabnya siapa, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas kitab itu, tumpukan kitab itu yang membawa Romo beliau, abah beliau, Romo Kiai Imam Yahya Mahrus. Jadi ketika itu kita super amatir, beliau sudah melanglang buana di banyak ma'had untuk kemudian memperkuat keilmuan beliau. Makanya tadi saya katakan beliau jauh lebih sepuh dari banyak sisi dari saya. Ketika panjenengan kemudian meletakkan kami di belakang Gus Reza, itu kayak menghabisi kami. Mengapa? Gitu. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa silaturahim di malam hari ini. Mantap Gus. Ngerti Gus? Yang penting jangan sehat Gus. Amin. Itu kelihatannya hoax itu Gus. Jadi saya hanya sekedar wasilah saja sebenarnya. Dan Masya Allah, kalau Gus Kausar ini bisa dikatakan sebagai al-faqih al-hakiki, seorang yang faqih yang hakiki. Beliau ini bisa yuzawwiju bainal haqqi wal waqi'. Jadi bisa mengcombine antara apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, hadis, dan juga di dalam kitab-kitab kuning. Beliau kombinasikan sebagai satu langkah solusi untuk permasalahan yang kita hadapi di realita ini, di masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi beliau ini adalah perwujudan yang real tentang satu moto menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi selain Pegadaian yang punya moto Pegadaian, Kausar pun juga memiliki moto itu. Alhamdulillah. Pak Restu deh, saya buatan. Siap Gus, akan menggadaikan sesuatu kalau dengan berkenan. Yang paling penting itu begini. Yang paling penting menjadi sebuah acuan dan pedoman teman-teman. Bahwasannya kita semua ini benar-benar sambung. Sambung itu bukan hanya sekedar sambung dari sisi kekeluargaan atau apa, tidak. Tapi memang kita ini baik secara ideologi, baik secara batiniah kita semua ini memang benar-benar
terikat. Nah ini bagaimana kemudian teman-teman itu juga memiliki hal semacam itu kepada teman-teman yang lain. Para masyayikh kita itu hampir sangat jarang untuk berkomunikasi. Tapi bagaimana kemudian beliau itu sangat erat. Alaqah batiniyah yang beliau bangun itu sangat kuat. Lah inilah yang pada akhirnya menjadikan Jamiyah ini merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa yang harus benar-benar kita perjuangkan. Bagaimana al-ittihad wal wahdah fi hadhil Jamiyah ini benar-benar bisa dipertahankan, benar-benar mustamirah daimah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Saya pikir itu nih. Dan bagi moderator jangan mencoba mengadu domba saya dengan Gus Reza. Pretel nanti saya. Sudah tutup saja ini. Amin. Yang ke matur nambah. Beliau ini memang kader yang digadang-gadang oleh para sesepuh ya, karena Gus Kausar memiliki banyak sekali keistimewaan di mana ketika beliau hadir dalam satu pengajian itu saya saksikan dan saya lihat tadi mulai dari awal sampai sekarang tidak ada satupun dari hadirin hadirat yang bergeming, yang geser dari kamera gadget, kamera handphone. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang beliau sampaikan ini betul-betul berasal dari hati beliau. Apa yang beliau sampaikan ini memang berasal dari ilmu yang memiliki dasar yang kuat, yang memiliki sanad keilmuan yang kuat. Karena sesuatu itu yang diucapkan, yang dilakukan menjadi satu manifestasi dari hati, ini pasti akan langsung masuk ke dalam hati si mustami', masuk ke dalam hati si pendengar. Sehingga bagi yang mendengar kalamnya, makolahnya Gus Kausar pasti akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan tentunya pasti akan terbayang-bayang selalu dengan Gus Kausar. Dan semoga saja nanti setelah acara ini nanti panjenengan semuanya bisa bermimpi bertemu dengan Gus Kausar. Amin. Amin. Baik. Ngapunten sedaya, mohon ngapunten. Ya, saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman Ansor Kediri Raya, Matan Kediri Raya. Ini adalah satu perwujudan khidmah panjenengan kepada umat, khidmah panjenengan kepada bangsa dan negara. Man khadama khudimah. Barang siapa yang berkhidmah, maka kelak nanti dia akan dilayani oleh masyarakat. Tapi bukan berarti kalian nanti akan menjadi kader yang malas, yang hanya minta dilayani. Tidak. Akan tetapi itu akan menjadi wujud daripada kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena man kasurat khidmatuhu wajabat alaihil karamah. Barang siapa yang berkhidmah dengan gigih, banyak dia melayani masyarakat, Allah akan memberikan kemuliaan pada orang tersebut. Teruslah berkhidmah untuk umat, bangsa, dan negara. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal